resonansi. Resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat ada benda lain yang bergetar yang mana memiliki frekuensi yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, beberapa hari terakhir ini ramai di pemberitaan tentang sound horeg ya. Jadi ini banyak membawa berita, kemudian para YouTuber yang mana bukan orang Jawa itu sering salah menyebut dengan istilah sound horeg. Kembali di Anyu Sore, pemirsa, fenomena sound horeg menimbulkan polemik. MUI Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram karena sound horeg dinilai mengganggu. Gitu ya. Jadi yang betul itu bacanya sound horeg. Gitu ya. Sound itu adalah kependekan dari sound system, sedangkan horeg itu artinya bergetar ya, itu bahasa Jawa artinya bergetar. Nah, apa yang bergetar? Kalau kawan-kawan perhatikan di video-video yang beredar, itu ketika sound horeg itu melewati jalan-jalan depan rumah ya, akibat volumenya yang besar ya, itu kemudian membuat kaca-kaca rumah itu bergetar sehingga banyak yang pecah. Kemudian genteng pun bisa rontok gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tentu saja banyak orang yang merasa terganggu ya, sehingga kemudian membuat MUI Jatim kemudian menerbitkan fatwa bahwa sound horeg yang mengganggu itu adalah haram. Nah, kemudian muncullah kontroversi ya. Saya nggak tahu, mungkin dari sekedar penggemar, bahkan mungkin ada yang dari pengusaha, kemudian banyak yang protes dan marah-marah di media sosial. Rumahnya itu kacanya pecah, malah mereka ketawa, tepuk tangan. Nah, salah satunya saya tampilkan seperti ini ya kan. Terus Indonesia maju nih kapan bangga bahas halal, haram, nasab, dosa, ya toh. Wong luar negeri pinter-pinter dong gawe bom atom, dong gawe pesawat, dong gawe robot. Kini bangga halal haram. Sound horeg haram iki koyo wis tau mati ngarom-ngaromne. Wis tau mati ngaromno ora apa-apa. Nah, protes orang tadi itu menurut saya cukup keterlaluan dan lucu juga ya kawan. Jadi dia itu di situ terlihat ngata-ngatain ulama ya kan. Jadi sedikit-sedikit haram. Kemudian ngatain lagi katanya kayak pernah mati aja, kayak pernah ke akhirat. Nah, sebetulnya apa yang disampaikan ulama itu kan memang sesuai dengan ajaran Islam ya. Kalau dia merasa tidak sesuai dengan ajaran Islam ya, saya nggak tahu apakah dia Islam atau bukan ya kawan. Dan kemudian satu hal yang menggelitik ya, dia bilang kalau sedikit-sedikit haram kapan majunya Indonesia, negara lain udah bikin pesawat, bikin ini, bikin itu. Nah, ini pertanyaan saya untuk orang ini ya, kalau sekedar bikin sound horeg ya, dari mana bisa dikatakan maju? Kalau kamu mau Indonesia maju, ya kamu bikinlah pesawat seperti katamu tadi. Negara lain udah bikin pesawat. Nah, negara lain udah bikin pesawat, kamu kok cuma main-main sound horeg gitu loh. Nah, itu kalau kita balik kan seperti itu ya kawan. Nah, kemudian saya tertarik dengan apa yang kemudian menjadi pendapat dari Gus Kausar ya. Gus Kausar ini menurut saya ulama muda yang mana kalau memberikan ceramah itu disesuaikan dengan dalil ya, jadi bukan dengan nafsu ya. Jadi ada beberapa penceramah itu yang tidak dilandasi dengan dalil, tapi sekedar apa yang dia mau. Jadi itu istilahnya berdasarkan nafsu dia ya. Jadi tidak dengan Gus Kausar ini, beliau selalu menyandarkan pada dalil-dalil yang ada. Jadi beliau sendiri mengatakan ya kawan, bahwa beliau kalau mengaji ya, mengadakan pengajian, setelah selesai beliau itu akan minta maaf kepada tetangga-tetangga. Karena apa? Beliau takutnya ketika beliau mengadakan pengajian itu kan pakai sound system ya, pakai toa gitu, sehingga kemudian suaranya ya, beliau takutnya itu mengganggu orang yang ada di sekitar situ. Kemudian beliau akan meminta maaf ya. Bahkan beliau juga nyindir kepada panitia acara di situ, yang mana kalau ada acara pengajian seperti itu kan cek soundnya itu mulai dari setelah zuhur ya, mulai dari siang hari sampai kemudian acaranya isya ya. Sehingga ketika halo-halo gitu ya, 1, 2, 3 mungkin mengganggu tetangga. Jadi beliau mengatakan bahwa sebetulnya mengaji itu baik, bahkan wajib gitu ya. Tapi kemudian kalau hasilnya adalah mengganggu tetangga, maka itu bisa menjadikan orang
masuk neraka. Itu kata beliau ya, bukan kata saya. Sama kudu ngerti. Jangankan kok yang di sana yang dibunyikan adalah apa begitu. Sholawatane bedeng-bedeng ini mau. Ini yang membuat setiap kali saya ketemu tetangga saya selalu meminta maaf. Ngapunten Pak, saya itu ngapunten Pak, saya itu. Takutnya tonggoku kabeh. Gara-gara sholawatan ibu jawa. Artinya senggione ini sholawatan. Tapi potensinya tidak, paham kan? Siapa tahu ada tetangga kami yang kemudian kebetulan sakit. Kebetulan sepuh. Kebetulan nyapo. Loh, iya ora. Sholawatan apik ora. Lah tapi kemudian merugikan, mengganggu dan lain sebagainya. Ngaji wajib ora. Penting ora. Potensi ini ganggu ora. Iya mesti toh Pak. Umumnya wong mahrib-mahrib ngopi malah dadak ngurusi parkiranmu. Lah, maka saya berkewajiban untuk kemudian sadar akan itu. Aku kudu tetap jaluk sepuro. Mbenti tenan. Mulai mudeng gue. Kita nggak usah ngomongkan opo, gak. Kita ngerti bahwa iki iso nyebabi neraka. Nah, kalau kemudian kita renungkan ya kata-kata Gus Kausar, ini sebetulnya kalau diaplikasikan secara lebih nasional mungkin sangat bagus untuk kehidupan bermasyarakat ya kawan. Kenapa? Dari beberapa kasus ya di beberapa daerah banyak konflik yang terjadi itu karena orang kurang sensitif terhadap tetangganya. Sehingga pernah ya kadang ada tetangga yang merasa terganggu dengan kegiatan tetangga lainnya, kemudian terjadilah konflik ya. Ya salah satunya adalah tentang pengeras suara. Jadi kalau Gus Kausar aja mencontohkan ya pengajian aja beliau kemudian minta maaf ya, apalagi yang sekedar kayak muter-muter musik segala macam ya. Jadi mudah-mudahan ya perkataan Gus Kausar ini bisa banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia secara umum. Saya sendiri ya berusaha menerapkan. Jadi kalau saya kehidupan bertetangga itu seperti bagaimana saya naruh sampah di depan rumah, bagaimana saya parkir, itu kalau memang ada sedikit makan di wilayah tetangga, saya akan minta izin dulu. Saya permisi, saya numpang parkir sebentar gitu ya. Kemudian kalau saya mencuci mobil, itu saya pikirkan air dari cucian saya itu larinya kemana. Kalau lari ke tetangga, saya usahakan saya belokkan masuk ke parit. Kalau kemudian dia terpaksa tetap masuk ke wilayah tetangga, ketika saya ketemu pasti saya usahakan untuk meminta maaf ya. Jadi itu yang namanya toleransi ya. Jadi toleransi itu bukan kita sekedar mengharap toleransi dari tetangga, tapi kita juga harus memikirkan apakah kita itu kegiatan kita mengganggu tetangga atau tidak ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama sehingga kemudian menciptakan suasana kemasyarakatan yang lebih tenteram. Nah sekarang kembali kepada sound horeg ya kawan. Beberapa orang itu ada yang menyayangkan diharamkannya sound horeg karena apa? Ada acara sound horeg ini kemudian biasanya akan meningkatkan ya perputaran ekonomi suatu wilayah gitu ya. Jadi alasannya adalah ketika ada sound horeg banyak orang datang sehingga kemudian transaksi penjualan di area situ menjadi meningkat ya sehingga pedagang-pedagang pun banyak yang menjadi untung gitu ya. Nah ini logika yang benar ya kawan. Tapi kayak kalau menurut Gus Baha ya, kalau ekonomi naik tapi penyebabnya adalah sesuatu yang buruk, maka itu tetap tidak boleh dilakukan gitu ya. Yang pertama ya, apakah sound horeg ini buruk atau tidak? Sebetulnya sound horeg ini kalau dilakukan di tempat yang tidak mengganggu orang, tentu nggak dilarang ya kawan. Contohnya di tengah lapangan, kemudian yang jauh dari pemukiman misalkan ya. Kemudian diadakan di laut, itu kan ada yang naik perahu dibawa ke laut ya. Pastinya itu tidak mengganggu. Sehingga menurut saya MUI Jatim pun tidak akan mengharamkan ya kalau sound horegnya itu diadakan ya jauh dari pemukiman masyarakat. Nah, kemudian mencermati perkataan Gus Baha yang mengatakan bahwa kenaikan perputaran ekonomi yang terjadi karena penyebab yang buruk, maka sebaiknya tidak dilakukan ya. Itu salah satu contohnya itu nyata, pernah ada di Batam ya kawan. Yaitu di kawasan yang namanya Nagoya di kota Batam, itu dulu ada pusat perjudian yang besar, yaitu tepatnya di Hotel Formosa. Penggerebekan arena judi beromset hingga 1 miliar rupiah yang dilakukan Sabtu malam kemarin ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan oleh polisi. Ya. Nah di situ karena ada tempat perjudian ya sehingga banyak
wisatawan dari Malaysia sama Singapura ya, dari etnis tertentu yang mereka suka judi, itu mereka pada berdatangan. Sehingga mereka itu membawa uang itu nggak cukup jutaan rupiah kawan, bisa puluhan juta rupiah, bisa ratusan juta, bahkan mungkin miliaran ya. Sehingga kemudian ya perputaran ekonomi menjadi sangat tinggi ya. Sopir-sopir taksi pun jadi banyak dapat tips ya. Kemudian nggak ketinggalan ya PSK ya kan, banyak ya yang berkeliaran di area Nagoya itu. Sehingga kemudian ya di depan hotel itu sampai ada tulisan kawasan berpakaian sopan gitu ya. Nah, ketika saya datang ke Batam itu sudah tidak ada lagi kawasan perjudian itu, tapi papannya itu masih ada. Sehingga saya tanya pada orang, kenapa kok ada tulisan seperti ini? Ya dulu karena kawasan situ ramai perjudian, jadi banyak ya, ibarat gula itu semut pada datang, termasuk para PSK itu. Nah, para PSK itu sukanya kalau berkeliaran itu kan pakai baju yang kurang bahan gitu ya, kawan, sehingga dianggap kurang sopan, sehingga kemudian pemerintah memberikan papan peringatan seperti itu. Nah, yang kayak gitu ya, tingkat atau perputaran ekonomi sangat tinggi. Tapi apakah baik? Ya tidak ya. Karena apa? Isinya ya tentang perjudian, ya kemudian ada apa tadi, pelacuran ya, seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Gus Baha ya. Kalau penyebab dari naiknya perputaran ekonomi itu tidak baik, maka ya sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kembali ya kepada Son Horeg tadi, apakah total diharamkan? Ya ternyata tidak, kawan. Jadi kalau dilakukan jauh dari pemukiman sehingga kemudian tidak mengganggu, ya tentu boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, kalaupun dekat pemukiman, ya bisa lebih diatur lagi, ya volumenya bisa dikurangi, ya. Sehingga alasan-alasan para pengusaha Son Horeg yang katanya hidup kami cuma dari sini gitu selama ini, sebetulnya ya tidak sama sekali berhenti, ya. Jadi mereka bisa tetap melakukan usahanya, tapi ya itu tadi mempertimbangkan di mana tempat yang tidak mengganggu. Kemudian yang kedua, kalau di tempat pemukiman ya lebih dikontrol lagi suaranya. Nah, omong-omong ya kawan, kenapa sih kok Son Horeg itu kemudian bisa sampai menggetarkan kaca, kemudian merontokkan genteng gitu ya. Nah, sebetulnya ini adalah fenomena fisika yang dulu pernah kita pelajari ya ketika sekolah, mungkin di SMP ya. Jadi ada yang namanya resonansi ya. Jadi apa itu resonansi? Resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat ada benda lain yang bergetar yang mana memiliki frekuensi yang sama ya. Jadi kaca itu memiliki frekuensi alami yang kurang lebih sama dengan bahan dari speaker itu. Yang mana speaker itu kalau bunyi kan bergetar, seperti itu ya. Kemudian kaca ikut bergetar ya karena dia memiliki frekuensi alami yang sama. Nah, kalau kemudian volumenya besar sekali, maka getarannya pun makin kuat dan akhirnya kaca bisa pecah. Jadi nanti tentang resonansi ini, suatu saat kita akan bahas ya, kita akan bikin percobaan bagaimana sih resonansi itu bisa terjadi, apa saja syarat-syaratnya, ya. Sehingga kemudian kita ya bisa menambah pengetahuan di bidang itu, dalam bidang fisika. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.